Ada yang berpendapat Nasrani dan Kristen itu beda. Nasrani adalah istilah yang merujuk pada pengikut Yesus dari Nazaret, sebutan yang juga digunakan dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran. Sedangkan Kristen adalah istilah yang muncul di Antiokhia untuk menyebut para pengikut Kristus. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam, Cup. Malam. Iya, Cup, tunggu, Cup. Oke. Tunggu ya. Oke, selamat malam, Cup. Malam. Kira-kira apa nih pembahasan kita malam hari ini nih? Terserah Ucup. Yang penting Ucup jangan lari-lari dari judul-judulnya. Kemarin kan membahas tentang anakku Tuhanku kan. Lalu Ucup turunkan saya kan, begitu, karena yang disematkan juru selamat kan ditujukan kepada Tuhan kan. Ucup masih ingat saya atau pura-pura lupa? Ucup kan turunkan. Nggak tahu lagi saya. Lupa. Oke. Lalu berbicara tentang karena apa? Kan saya kasih klarifikasi dulu kenapa saya sering lupa dengan Kristen ini. Karena apa? Jawabannya muter semua masalahnya. Gak ada yang benar gitu. Saya mau tanya jadi sesuatu, boleh nggak? Boleh. Tetapi kita bahas dulu tentang ini. Soalnya saya naik juga karena akan membahas tentang yang ini, tentang Nasrani. Begitu, tentang Paulus memberitakan Injil di tanah Arab. Kan begitu. Harus clear. Kalau sesuatu itu disampaikan itu harus clear. Begitu. Kalau mau dibahas harus kasih clear. Jangan loncat sana sini supaya orang tidak bingung. Menarik kesimpulan yang benar. Kan begitu. Oke. Ya, Jadi di tanah Arab. Nasrani menurutmu? Iya, Nasrani itu kan itu yang disebut apa? Yesus dari Nazaret. Ya. Itulah istilah untuk menyebut pengikut Yesus. Ya, secara umum iya. Yesus dari Nazaret. Coba kau googlein dulu. Googlein nanti kau Aduh, Google, gurunya Google. Iya. Kan itu data. Guru kau itu data Google. sejarah. Itu data sejarah. Iya, Yesus dari Nazaret. Google. Yesus dari kata Google Nazaret gitu. secara umum merujuk pada orang yang beragama Kristen atau disebut penganut ajaran Kristus. Enggak, itu data sejarah. Google dan kamu lebih pintar dari Google. Kayaknya Google lebih pintar daripada Google Anda. itu robot, lebih pintar saya daripada robot. Iya. Karena disebut istilah untuk menyebut pengikut Yesus. Yesus dari Nazaret. Coba baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 45. Bisa enggak Anda baca Yohanes 1 ayat 45? Ya, saya baca Yohanes 1 nomor 45 nggak pakai bahasa Arab, mereka. Ini kan berbicara tentang kekristenan. Ini kan berbicara tentang Kristen. Saya tidak berbicara tentang agama Islam di sini. Sejak kapan Kristen ada di Arab? Itulah yang dikatakan dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 2, ya. Coba dengar ya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, di situ ada orang Arab. Ya. Mereka datang ke sana untuk mendengarkan pemberitaan Injil, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Nah, itu. Coba baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Ada orang Arab di situ. Berbagai-bagai bangsa ada datang ke situ pada hari Pentakosta. Lalu di dalam Galatia pasal 1 ayat 17 itu Rasul Paulus ke tanah Arab untuk memberitakan Injil, bukan jual cinglot. Ya. Arti rasul itu adalah diutus. Ya, pengutusan. Ya, itu arti rasul. Diutus. Nabi itu penyambung lidah Allah atau penyampai pesan Allah. Kalau rasul adalah yang diutus untuk memberitakan kabar baik di Galatia pasal 1. Saya mau tanya dulu, Nasrani itu apa menurutmu? Iya, yang disebut dari Nazaret, Yesus dari Nazaret, pengikut Kristus juga. Yesus. Berarti bukan yang di Al-Qur'an ya, teman-teman ya. Ini tidak berbicara tentang Al-Qur'an. Ini berarti ya. Berarti bukan Kristen yang ada di tanah Arab berarti. Kalau Nasrani disebut pengikut Yesus dari Nazaret. Kristen mana lagi gitu? Galatia pasal 1 ayat 17 dikatakan begini ya.
Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi di situ dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 11 ya, sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Di sini kan dia memberitakan Injil kabar baik ke tanah Arab. Kenapa Anda bilang tidak? Dia tidak membawa Kristen di tanah Arab. Jadi di mana datanya? Di mana data? Di mana dikatakan ketika Paulus membawa ajaran, membawa Injil ke Arab itu disebut Nasrani, itu di mana? Kan sudah dibilang Nasrani itu julukan yang dikatakan kepada Yesus. Yesus dari Nazaret, anak dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Bukan. Mengerti enggak? Bukan. Nasrani itu sekte, kawan. Iya. Iya. Itu. Ya justru itu saya bilang. Coba baca dulu dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita kan ini berbicara tentang kekristenan atau berbicara iya, tentang... makanya saya heran kalau kata kamu Paulus ke Arab, sejak kapan Paulus membawa Injil ke Arab disebut Nasrani? Tunggu, saya baca dulu ya. Yohanes 1 ayat 45 ya, dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, yaitu kami telah menemukan dia, ditujukan kepada Yesus, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu data ya. Lalu di mana kita melihat bahwa Rasul Paulus memberitakan Injil, yaitu di dalam Galatia pasal 1 ke tanah Arab, di dalam Galatia pasal 1 ayat 17. Di Galatia, masa tunggu ya, saya lihat. Galatia pasal 1 ayat 17. Pakai Alkitab elektronik supaya lebih cepat. Galatia pasal 1 ayat 17. Ya, dikatakan itu. Ya, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dia berangkat ke tanah Arab bukan ada jual-jual seperti yang diklaim oleh Ustadz, jual cinglot, bisa saja buat jual-jual lain, kan begitu? Yang seperti ya, dulu dibahas kan? Ya, dia tentu di sini dia datang ke tanah Arab untuk memberikan Injil, kabar baik itu. Iya, mana disebut Nasrani di situ? Justru Anda harus mengerti. Kan saya sudah bilang. Loh. Kan begini maksud Anda kan berbicara di mana Rasul Paulus yang kau baca tadi kan itu Anda satu berkata, kali pun kamu tidak ada Anda tidak berkata, ada menjelaskan tunggu tentang dulu, masalah Anda Nasrani gitu. Nasrani itu begini, apa? Anda kan berkata bahwa Rasul Paulus tidak membawa Injil di tanah Arab, kan begitu? Apanya? Nggak ada kayak gitu, saya makanya dengerin. Yang saya tanya kepadamu, Paulus membawa Injil ke tanah Arab, lalu pengikutnya disebut Nasrani, itu mana datanya? Kan saya sudah bilang. Kok tadi saya sudah bilang di dalam Yohanes 1 ayat 45 itu kan kata Nasrani itu kan berasal dari Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Paham ya? Kan saya sudah baca datanya Yohanes 1 ayat 45. Aduh, ada ya. Kacau rupanya ya teman-teman. Sedikit lagi pengikutmu inilah ya, itu, makanya saya bilang nggak ada Kristen itu di tanah Arab, itu nggak pernah ada Kristen di tanah Arab. Yang ada cuma Nasrani. Sudah saya bilang Nasrani itu keturunan Bani Yakub. Kan? Mereka adalah ahli kitab gitu. Saya sudah bilang kepada Anda kan, kita ini berbicara tentang penginjilan, pemberita Injil menjadi orang Kristen di tanah Arab. Kan sudah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 8 ayat 11. Orang Arab. Ada enggak di situ disebut Nasrani? Kan namanya orang Kristen atau Nasrani itu kan ditujukan hal yang asumsimu sama. Rupanya. Penganut ajaran Udah dibilang ya asumsimu rupanya. Paulus ke Arab lalu pengikutnya disebut Nasrani gitu. Mana datanya yang kayak gitu? Kan Yesus kan disebut Nasrani dikatakan Yusuf Yesus ada Yusuf orang Nazaret. Yaitu Nasrani. Itu julukan dari situ. Coba Anda dulu, itulah saya bilang. Anda
cek apa? Bingung kan? Dicek. Bingung kan? Enggak dicek kan saya sudah bilang dicek dulu. Data di dalam data yang misalnya secara apa ditulis oleh bukan ditulis, maksudnya dari Google tadi, coba dicek dulu. Apa Ya sih iyalah, pengertian ada dari Nasrani Google itu? masalahnya gitu. Kan Masalahnya kan Google yang kasih tahu sudah. Anda. Iya. Makanya saya Bukan kasih tanya tahu. kata Kami tahu. Baik, bentar. Cuma kami Saya tanya jelaskan samamu kepada dulu. Anda, supaya Ya. lebih Anda cross Saya check. mau tanya samamu dulu. Nasrani itu berasal dari bahasa apa sih? Kau cross check saja. Saya bilang kan cross check. Bentar, saya tanya kau. Nasrani itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Aramaik. Aramai. Bukan Aramaik, bukan Yunani. Sorry. Yunani. Ya. Jauh pula. Ah, Aduh, Nasrani Yunani. dari Aduh. Ah, iya. Kalau Dia- kamu dia dari- gini dia dari mana? ya Arab. kawannya. Menurut Gini, menurut kalau apa? kalau Arab. kalau kamu nggak tahu lebih baik nanya ya daripada Iya, kamu iya. banyak ngomong, kamu menunjukkan Iya. mohon maaf Iya. kebodohanmu Iya, sendiri iya, gitu loh, iya. ditonton Oke, publik kamu jadinya oke. gitu. Iya. Jadi Kayak gini. ini berbicara jadi Saya kasih tahu sama gimana? kamu bentar tentang masalah Nasrani. Iya. Nasrani itu berasal dari kosakata Arab yang wazannya adalah Iya. Nasoro yang Iya, artinya Arab. penolong. Itu adalah sekte dari Bani Israel, keturunan Yakub, yang mana mereka dalam ajarannya mereka itu satu mewajibkan sunat, mereka mengharamkan babi, terus juga mereka memakai hukum-hukum Taurat. Makanya mereka Nasrani itu disebut dalam Quran ahli kitab. Bukan Kristen. Iya, searab. Kristen apa? Hmm. Babi makan terus kan gitu. Kalau Nasrani babi haram. Babi haram Nasrani. Kalau Kristen, Iya. aduh, babi makan terus. Beda. Iya. Karena begini, mereka masih berpakai dengan hukum Taurat. Yesus juga kan dalam hukum Taurat, dia hidup dalam hukum Taurat. Dia melakukan 10 perintah itu dan dia disunat pada hari ke-8. Dan Ya, itulah makanya gini. Yesus memberikan ajaran perintah sehingga mereka mencampurkan adat istiadat dan ajaran yang lama, maksudnya yang disebut itu hukum Musa. Di dalam kekristenan hukum Musa tidak berlaku lagi, itu sebagai pelajaran atau sebagai penuntun. Ketika Yesus datang Udah paham mengajarkan kan? tentang Bedanya- ajaran kekristenan. Beda Iya, kan Nasrani Yesus katakan, dengan bukan yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut yang menajiskan orang, yaitu kata-kata makian. Loh. Kan begitu, yang menajiskan orang. Bentar, kok suara double ya? Bentar. Sudah? Oh ya, udah aman. Tadi double suara saya. Iya. Aku udah tahu kan beda Nasrani dengan Kristen. Tahu ya? Iya, saya bilang kan, iya memang saya apa tadi. Jadi dari bahasa Arab yang diserap dari kata Nazaret, yang itu biasa dijulukan kepada Yesus dibesarkan, ya kan? Yesus dibesarkan di Nazaret. Jadi itu mereka disebut Nasrani. Yang pengikut Yesus Makanya. yang disebut Nasrani juga, iya. Mereka keturunan dari Bani Israel. Kalau Kristen kan bebas di luar Bani Israel. Makanya saya bilang Kristen dengan Nasrani beda. Gitu. Dan tidak pernah ada jejak Kristen di Arab, nggak ada.
yang ada itu jejaknya Nasrani di Arab itu. Ah gitu. Cuk, ini Rasul Paulus kan dia kan ada kamu adalah apa Rasul Kristus ya, dia pengikut Kristus. Dia memberitakan kabar baik Injil itu di tanah Arab dalam Galatia 1 ayat 17. Kau tidak tahu? Nah, di tanah Arab dia pergi. Di situ makanya kan kalau Rasul kamu diutus. Kalau kamu ngotot Paulus ke Arab, ya mana datanya bahwa yang diajarkan Paulus di Arab itu mereka pengikutnya itu disebut Nasrani. Kan itulah saya bilang. Kan Nasrani itu ada nggak? ditujukan kepada Yesus, anak dari Nazaret. Ya Yesus itu kan dia kan mengajarkan tentang tentang ajaran. Beda kawan. Perintah. Beda. Kok Di berbeda? sejarah kami itu di Arab Saudi, ya di selatan Arab Oh, Saudi. saya tidak itu bicara tentang tidak bisa. Bentar. Saya tidak Aku bicara jelaskan. tentang Di selatan ajaran Arab kami. Saudi, ya di selatan Arab Saudi itu ada pemukim di daerah Najran, namanya Bani Najran. Mereka Nasrani Bani Yakub yang ada di selatan Arab. Nah itu Nasrani. Makanya saya bilang kalau Paulus ke Arab, kata Anda, adakah pengikut Paulus di Arab itu disebut Nasrani? Gitu. Ini kan permasalahan kan begini, Cup. Cup kan bilang, kan waktu saya dengar, Cup kan katakan di mana orang Kristen di Arab, kan begitu, kan? Gak pernah ada, iya. Injil itu diberitakan dalam Arab. Itu ya Rasul Paulus datang ke tanah Arab untuk memberitakan kabar baik. Injil itu dalam Galatia pasal 1 ayat 17. Dari mana kita melihat itu dia memberitakan Injil? Karena dia adalah Rasul. Rasul kan artinya diutus untuk menyampaikan kabar baik dalam Galatia 1 ayat 11. Kan begitu. Ya. Sebutan yang sebutan pengikut Paulus waktu di Arab itu begini. Jadi clear ya. Bentar. Orang Kristen ada di tanah Arab. belum clear. Clear ya. Karena Jadi dalam Kisah Rasul pengikut pasal 2, Paulus, ayat 11. pengikut bentar saya ada tanya orang kamu. Arab. Pengikut Paulus itu yang diajari oleh Paulus, apakah ada disebut Nasrani? Itu kan kembali lagi ke situ kan saya sudah bilang kan apa sih Nasrani itu kan yang disebut kepada Yesus dari Nazaret, Aduh, yang pengikut Yesus kan begitu. asumsimu kawan. Gimana? Oke, saya sudah jelaskan ya. Baru kita loncat ke Yesus adalah anakku adalah Tuhanku. Bisa enggak di situ? Kan ini sudah selesai kan? Oke, kita tinggalkan pembahasan Nasrani. Iya. Sekarang saya mau bertanya sama kamu, boleh nggak? Orang Kristen di tanah Arab. Maksudnya begini. Udah, kamu sudah clear, tarik kesimpulan dari diskusi kita tadi. Itu kita Iya, sudah tinggalkan. clear kan? Udah, Berarti Nasrani. orang Oke, Kristen tanah tutup. Arab ada kan? Hello. Jangan begitu. Karena orang Kristen tanah Arab ada kan? Dalam Kisah Rasul pasal 2 Nggak ada datanya. ayat 11. Nggak ada Kristen di ada, Arab. baca dong. Baca. Saya baca ya. Kisah Rasul pasal 2. Saya baca datanya, Kisah Rasul pasal 2 dari ayat 8 sampai 11 ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Itu dikatakan. Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, termasuk Jepang, apakah begitu, Indonesia, ya, Malaysia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, dan berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ya, ada orang Arab situ. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat terakhir ya, dikatakan ayat 16 dan 17. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataan ini. Jadi dikatakan ayat 17 ya. Ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari
bukan ayat apa, tunggu sorry ya. Di ayat yang terakhir supaya tidak terlalu panjang ya. Saya baca jangan terlalu panjang. Dikatakan di dalam 41, Kisah Rasul 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, termasuk orang Arab kan? Ya. Mana disebut Nasraninya mana? Kan ini kan berbicara Disebut Nasraninya atau Kristennya mana? Ya ini saya bilang kan ini berbicara tentang di tanah Arab itu sudah ada Injil diberitakan. Dan orang-orangnya yang mengajarkan Injil di tanah Arab. Gini, yang kutanya sama kau yang mengajarkan Injil di tanah Arab seperti Paulus tadi, ya, adakah di data kamu mereka itu disebut Kristen atau Nasrani? Itu yang kucari. Kan Kristen dan Nasrani itu sama, Kristen dengan Nasrani itu sama. Asumsimu. Iya. Asumsimu berarti itu. Asumsi bagaimana? Ini ada ayatnya kok. Ya udah tunjukkan datanya sama saya. Kalau pengikut Paulus di Arab itu adalah Nasrani atau Kristen di Arab. Itu Kristen di Arab itu diberitakan Injil dan orang Arab datang ke Yerusalem. Orang Arab datang ke Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Ada nggak sebutannya Nasrani atau Kristen? Penting ada orang Kristen. Iya ada orang Kristen. Pengikut Yesus itu mana Kristen. datanya? Saya mau tanya, orang Kristen itu bukan Kristen. Mana datanya kata kamu Paulus menginjil ke Arab itu disebut Kristen? Mana? Kan saya suruh baca, di dalam tadi dibilang saya kan baca di dalam Galatia 1 ayat 17. Kristen itu adalah Kristen itu, saya bilang ya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dari mana? Ya itu dikatakan dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 nggak bakalan bisa tunjukkan data. Kalau kamu muter-muter melulu, pusing ntar. Yang saya tanya itu hanya satu. Kamu mengatakan Paulus ke tanah Arab, bawa Injil. Nah, pengikut Paulus di tanah Arab itu, adakah mereka disebut Kristen atau Nasrani? Tunjukkan sama saya datanya. Kan disebut Kristen itu karena pengikut Kristus. Mereka mengikuti dan dibaptis dalam kan Kisah Rasul 2 menjelaskan 41 sampai 3.000 orang. Nggak ada kan? Nggak ada disebut Nasrani kan ketika Paulus mengajar di Arab tuh atau Kristen. Ada nggak orang-orang Arab murid-murid Paulus waktu Paulus mengajar di Arab menamakan diri mereka Kristen? Itulah orang Arab dibaptis kok. Bagaimana nih? Orang Arab dibaptis kok. 3.000 jiwa diselamatkan. Nggak ada. Orang Arab di Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, orang Arab dan di ayat 41 mereka memberi diri dibaptis dan Tuhan menamakan mereka 3.000 orang, 3.000 jiwa dibaptis loh. Kok kau bilang ada? Bagaimana ini? Kan kau yang pusing sendiri. Saya sudah taruh datanya. Kenapa saya yang pusing? Kan saya dari tadi minta data sama Kris adalah Ion, orang Kris kan adalah Kristus, Ion adalah orang.